Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Juwanto dengan NIM A922250038, program studi Pendidikan Pancasila LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 9 pada SMP Ma'arif NU Bayu Putih dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Kalian periksa kerapian kalian dulu. Silakan untuk berdiri. Ya. Bajunya dimasukkan semua. Ya. Terus untuk kebersihan juga ditengok kanan kiri kalau masih ada. Selanjutnya, silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk dimulai berdoa. Ya, berdoa mulai. Selanjutnya karena saya absen sebagai bentuk kehadiran kalian, yang pertama Ahmad Kurnia Aji, Ahmad Raihan, pada diri kita melakukan untuk SPG sejenak. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ya, masih ingat ya tentang tepuk semangat? Semangat, terus kemudian semangat. Ya, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan untuk duduk. Hari ini saya akan mengingatkan tentang materi yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, sebagai pengingat akan saya berikan satu pertanyaan. Nanti yang bisa jawab silakan ajukan tangan, terus kemudian menjawab apa yang saya katakan, saya sampaikan. Kira-kira kemarin tentang hak dan kewajiban warga negara, itu apa arti dari hak dan kewajiban negara? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang patut diterima oleh warga negara, baik berupa perlindungan, kesempatan, maupun fasilitas dari negara. Sementara kewajiban
warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu tidak bisa pisahkan. Itu sama. Kalau ada hak warga negara juga ada kewajiban. Jadi warga negara itu di samping mempunyai hak seperti hak hidup, terus kemudian hak menerima pendidikan yang layak, itu juga ada kewajiban-kewajiban. Itu ya. Jadi warga negara itu di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Contohnya di kerja. Ya, itu salah satu. Terus kemudian pada pagi ini pembelajaran tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara ini tentunya ada tujuan belajar. Tujuan belajar ini itu yaitu peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis, oh itu hak saya, oh itu adalah kewajiban saya, itu ya, kewajiban saya, oh itu adalah hak saya. Contohnya kalau kalian mau ke sekolah, terus kemudian kalian mendapatkan uang jajan, itu termasuk hak kalian. Tapi kewajiban kalian itu apa? Pada orang tua. Apa kewajiban kalian kepada orang tua? Membantu orang tua. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Mungkin tentang tentang ini materi yang saya sampaikan tadi. Ya, ada? Jessica ada? Ya? Oh, oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, ada. Mana? Hah? Tidak ada. Ya, kalau begitu nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pemutaran video. Ini saya putarkan dulu videonya. Ya, setelah ini kemudian nanti membentuk kelompok. Ya, silakan untuk dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Dian Denova, umur saya 10 tahun, kelas 5, sekolah di Negeri 11 Bandar Lampung. Dulu sekolah di sebelah saya, kalau musim hujan, was-was, takut-takut roboh. Dulu sekolah ini sering banjir, pantai pecah-pecah, tembok udah retak. Pintunya tuh rusak, lapangannya pada pecah. Kalau aula dulu itu agak kumuh, terus kalau keluar ya Kacanya bolong, pagarnya bertiket berhubung. udah enak belajarnya, rasanya lumayan masuk gara-gara banjir itu di teman-teman. Saya masih ingat pada anak-anak pernah bertanya sama saya, Pak, bagaimana kami ini belajar dengan baik, Pak? Kondisi sekolahnya saat ini seperti ini. Kalau kita nunggu kapan bangun nanti kita bangun sendiri kayaknya nggak mungkin.
Tangan untuk kita semua. Ya, nanti sama ya. Nanti setelah ini juga akan dibangun lagi. Tentang lab komputer. Nah, kita akan kemarin mempunyai lab komputer, tapi tahun ini Pak Kepala Sekolah di Jakarta, ya, di Jakarta untuk mengurus segala satunya. Ini bulan, terus di bulan ini juga yang diadakan mudah-mudahan uang kelas baru dan juga lab. Senang nggak? Senang nggak? Senang. Kalau tadinya tidak ada punya lab, kita kemarin kita AMBK saja kita menggunakan kelas ya kelas 9 atau kelas pertama. Nah, itu kalau seandainya terrealisasi ini sudah pasti ya tahun depan atau di itu sudah bisa dilaksanakan itu ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang video ini tadi? Ada pertanyaan untuk video tadi? Sudah ada gambaran tentang video tadi ya? Jadi nanti kalian ini menangkum atau kalian menjawab pertanyaan di LKPD. Ya, pertanyaan di LKPD itu sumbernya dari video yang baru kalian tonton. Itu ya. Selanjutnya Bapak akan bentuk yaitu kelompok dari kelas ini. Kita akan membentuk 4 kelompok yang beranggotakan 4 atau satu kelompok itu 4 siswa. Itu ya. Nanti akan sini kelompok 1 yang tempatnya ya, ini kelompok 2, kelompok 3, dan sana kelompok 4. Itu ya. LKPD ini yaitu rencana identitas kelompok. Berarti kalau identitas kelompok itu dibacakan atau ditulis kelompok sini 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini diisi sesuai dengan anggotanya masing-masing. Sesuai dengan anggota masing-masing ya. Terus ini petunjuk pekerjaan. Amati kasus yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru melalui video berita tentang renovasi sekolah. Tadi itu ya, itu diamati. Terus kemudian diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang tersedia. Tuliskan jawaban dengan jelas di kolom jawaban. Ya. Terus kemudian ini kasus di daerah sekolah telah selesai direnovasi. Gedung dan fasilitas baru ini sudah bisa digunakan tadi ya. Renovasi itu kan? Renovasi itu apa? Dibangun kembali. Yang dulu kalau bangunan baru itu bukan renovasi, tapi pembangunan. Tahun ini tadi renovasi. Sekolah yang sudah bobrok, sudah hancur, kemudian dibangun lagi. Ini namanya renovasi ini ya. Baru kita guru fasilitas ini adalah hak siswa. Fasilitas tadi hak siswa ya, untuk mendapatkan sarana belajar yang nyaman dan layak. Namun siswa juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan. Jangan ditulis, ya. Ditulis. Itu dikerjakan, nanti akan dipresentasikan. Hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas.
ayo nggak apa-apa. Walaupun apa berubah sendiri kita ikut ayo bisa bantu atau jadi kesalahan. Bisa saya di ini juga bisa saya di buku. Yang lain bisa mencari kalau saya di buku bisa. Lain. Oke yang satu mencatat, yang tiga bisa mencari jawabannya di buku materi ya, materi yang tadi atau yang dibiayai. Ya, dan yang lain tetap kapan ke depan bareng ya, tetap ke depan bareng. Terus kemudian kalau nanti ada pertanyaan dari rekan atau dari kelompok lain, silakan bisa untuk menjawab. Ya, silakan untuk kelompok 1 yang masuk depan. Alvin, Masna, Akbar dan pertama itu diperkenalkan dalam diri kelompok mana ya, terus kemudian mau ngapain, presentasi ke depan itu mau ngapain, betul ya, terus kemudian bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di LKI. Kalau jawab saya tidak apa-apa, jadi saya jawab tidak apa-apa. Jawab dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Masna Zahiratul Husna, Nur Alfiatur Rahman, Rizky Akbar M, Ahmad Kurnia Aji, akan mempresentasikan tugas kelompok LKPD mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. 1. Apa hak siswa terkait dengan adanya renovasi gedung dan fasilitas? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas tentang jawaban-jawaban yang ada. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya. Maka kita harus melakukan kewajiban sebelum menuntut hak. Karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Dengan menjalankan kewajiban, kita turut menjaga agar hak semua orang bisa terpenuhi. Gimana? Diandra? Sudah jelas? Sudah jelas. Berarti hak dan kewajiban itu apa? Saling berkaitan. Saling berkaitan. Bisa dipisahkan. Silakan untuk ditulis dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus lagi.
demikian. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak? Kalau tidak, kita berikan close ke kelompok 2. Masih mau menyampaikan lagi tuh tadi yang sudah maju. Oke ya. Saya terima kasih sekali kalian telah melaksanakan pelajaran untuk kegiatan apa? Belajar kelompok. Itu ya, untuk belajar kelompok ya. Terima kasih sekali. Jadi kalian tidak hanya melakukan pembelajaran itu hanya mendengarkan ceramah begini, akan tetapi kalian juga bisa mengembangkan ide-ide kalian tidak hanya melalui buku ini saja ya. Jadi kalau seandainya jawabannya dengan buku yang ini saja semua sama, mungkin jawabannya ya sama ya. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan yang namanya internet atau HP, itu bisa ya, bisa dilakukan. Seperti kita kan pembelajarannya secara daring ya, kita menggunakan internet, referensinya atau pembelajarannya tidak hanya di buku. Terus nanti kita berbulan gimana? Hah? Dengan kata-kata ya, siku apa? Kalau ini apa namanya? Kalau bahasa Jawa namanya apa? Sira. Was. Berarti tidak apa? Kalau siku berarti kita tidak apa? Ini kan siku. Kalau ini sira. Bukan bahasa Jawa. Kita pakai si semua. Terus sikut. Itu masih sikut. Bukan. Kalau sikut baru diambil. Sirah. Sikut. Sirah. Sikat. Jawaban ini mana? Jawaban ini mana? Ini mana? Siapa? Alvin ini. Alvin cepat. Mungkin tidak tahu di rumah nggak tahu. Kalau dicerita orang tuanya itu gimana nggak tahu. Ya. Ya, selanjutnya. Jadi tadi dalam pembelajaran ya, apakah tadi yang disampaikan ini cukup jelas? Terus kemudian bentuk pembelajarannya, kalau seandainya pembelajaran seperti ini, itu gimana? Apakah kalian harus kalian hanya ingin Pak Gurunya itu berceramah depan? Pembelajaran berbasis masalah problem PPL, itu ya. Terus terima kasih, saya juga menyatakan atau merasa senang kalian bisa berinteraksi satu sama yang lain. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang di depan terus kemudian ceramah ya, ceramah depan, kalian enak kalau di belakang. Dan kewajiban untuk sekarang yang selanjutnya yaitu untuk pertemuan di depan, untuk di depan kita mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara dalam buku D NRI 1945 halaman 45. Silakan nanti kalau di rumah bisa dibuka dulu. Dan nanti di pertemuan selanjutnya bisa kalian tanyakan atau sampaikan, setidaknya saya menyampaikan ini sudah kalian sudah tahu maksudnya ya. Seimbang. Contohnya ada timbangan ini ya. Ini ada timbangan ini. Ini kalau miring gini, ini seimbang enggak? Tidak. Kalau miring gini?
Kalau seperti ini? Kalau single berarti apa? Sama. Ya, jadi kalian mempunyai hak, kalian mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah seimbang, itu sama. Kalian kalau Pak ini, kalau Bapak punya di rumah, Pak saya minta duit, saya minta ini, saya minta, hanya minta saja. Tapi kalau disuruh duit, sok berikan apa? Gula ke warung. Oh, mau. Ini namanya kewajiban atau coba lagi buka bukunya. Ini ya. Ini halaman 43. Halaman 43. 43 masih ya, dan kewajiban yang tadi itu akan saya bacakan untuk pertemuan depan. Nanti bisa disimpulkan di pertemuan berikutnya. Gak ada pertanyaan lagi ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan nanti akan kita tutup pembelajarannya ini. Ya. Silakan untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala, kita mau mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu terus kemudian kita membaca doa wal asri. Ya, kita ucapkan